Welcome. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang video yang sempat viral ya beberapa hari yang lalu. Ini ada sosok seorang siswa SMA yang menurut saya cukup cerdas ya, mungkin pengetahuannya juga luas ya. Dia hadir di dalam sebuah forum ya. Dia menceritakan keluh kesahnya, yang dialami dia dan rekan-rekannya yang dari berbagai daerah juga, sesama siswa juga, kepada di situ mungkin tim gugus COVID-19 mungkin, lalu mungkin ada beberapa pejabat juga ya di Kementerian Pendidikan, ada juga petugas-petugas kesehatan di situ, juga mungkin ada perwakilan dari kementeriannya. Saya juga tidak tahu di situ, mungkin ini dalam acara audiensi apa. Saya juga dapat video ini dari teman ya. Sebenarnya saya nggak mau gitu membahas tentang ini, tapi lama-lama gatal juga gitu kan. Terus-terusan ini ya, saya sebagai guru, I have been teaching for 5 years, almost 6 years. Jadi mungkin hampir 6 tahun saya sudah menjalani masa bakti saya sebagai seorang guru. Sempat dulu pernah ada pelatihan-pelatihan juga yang mengharuskan saya memecahkan sebuah masalah seperti dalam proses pembelajaran, misalkan tempat yang sedang dalam keadaan bencana, sekolah yang roboh seperti itu. Bagaimana solusi yang akan kita berikan gitu jika suatu hari kejadian-kejadian itu menimpa kita atau menimpa tempat sekolah kita mengajar gitu. Jangan terus lalu meliburkan gitu. Jadi hak-hak anak-anak sekolah juga, anak-anak belajar juga menjadi terganggu. Termasuk ini di COVID ini ya. Saat pandemi COVID ini sebenarnya kita bisa membuat sebuah solusi ya. Karena kita sekarang dalam PSBB juga ya, mal-mal ya, tempat-tempat perbelanjaan, pasar semua dibuka untuk kepentingan ekonomi, tempat-tempat ibadah juga dibuka, warnet-warnet juga tetap buka ya. Yang saya heran, jadi anak-anak diliburkan sekolah tapi kumpulnya di warnet gitu. Anak-anak diliburkan sekolah tapi kumpulnya di tempat lain bersama teman-temannya gitu. Berkumpul di alun-alun sebuah kota, berkumpul di taman-taman kota, membuat TikTok gitu ya, membuat video-video ramai-ramai dengan temannya, nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Tetap ada perkumpulan pada siswa-siswa kita gitu. Jadi apa bedanya gitu? Sekolah diliburkan agar tidak berkumpul, tetapi di tempat lain juga mereka berkumpul gitu. Jadi ini ada sebuah video ya, yang tadi saya bilang, dan ini siswa ini saya nggak tahu namanya, tapi saya yakin dia ini cerdas ya. Tapi ada yang perlu saya kritisi dari pendapat dia. Satu hal nanti yang akan saya sampaikan, yang akan saya tambahkan gitu. Mungkin ia lupa ya, atau mungkin setelah video ini ada kelanjutannya, tapi saya nggak tahu. Tapi mungkin nanti di sini saya akan membedahnya ya. Oke, kita tonton dulu videonya ya. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah. Dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Oh, oke. Jadi dia ini mungkin adalah salah satu aktivis di media sosial mungkin ya, dari pendapat saya, karena dia berdiskusi juga gitu dengan teman-teman siswa yang dari daerah lain, dan dia menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang mereka rasakan. Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu. Oke, ya, PJJ nih, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya ada 4 poin krusial, yang mana keempat-empatnya harus tersedia, tidak bisa hanya ada 2, lalu 2-nya lagi tidak tersedia, atau hanya ada 3, 1-nya lagi tidak tersedia. Ini akan mempersulit kita. Sebagai guru juga ini bukan hanya keluhan siswa ya, sebagai guru boleh. Untuk Bapak Ibu guru yang mungkin ada menonton video ini, boleh Bapak Ibu sekalian komentar di bawah. Apakah Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang sama dengan kita? Ketika menjalankan PJJ, ada 40 siswa dalam kelas, yang hadir mungkin hanya 20, hanya 50%, atau mungkin hanya 75% yang menghadiri pembelajaran daring itu. Yang lain yang belum mempunyai gadget ya, kita tetap terus menjalankan pembelajaran, tetapi hak beberapa anak yang lain mau tidak mau kita abaikan gitu. Lalu tadi ada di gadget ya, lalu ada kuota, selanjutnya ada sinyal, lalu sering mati lampu. Nah, ini kita bahas dulu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama gadget. Tidak semua siswa di Indonesia ini punya gadget. We don't talk about international schools atau ya sekolah-sekolah yang bertaraf tinggi ya.
kita bicara pada umumnya, sekolah-sekolah pada umumnya. Kita tidak bisa menyetarakan seluruh siswa kita mempunyai gadget, atau mungkin dia punya gadget tapi fungsinya mungkin tidak bisa setara dengan fungsi gadget yang lain. Ya mungkin dalam satu rumah dia hanya punya satu gadget saja, dan itu dia berbagi dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan abangnya, bahkan dengan orang tuanya. Membagi HP-nya itu, gadgetnya itu untuk pembelajaran anaknya, sementara dia juga ada keperluan-keperluan pekerjaan di dalamnya, seperti itu. Lalu yang kedua, kuota ya. Kuota juga mungkin ada yang beberapa sekolah mungkin yang mensubsidi ya kuota internet untuk siswa-siswanya. Tapi ini tidak cukup ya. Tidak cukup kuota internet ini untuk dipakai selama sebulan. Dan tidak semua rumah juga memiliki WiFi ya. Jadi bisa kita pastikan keefektifannya ini minim sekali. Lalu selanjutnya tadi apa yang dia katakan? Sinyal. Sinyal. HP udah ada ya, gadget sudah ada, laptop sudah ada mungkin. Kuota juga sudah dibeli ya, sudah dipersiapkan. Sinyalnya tidak memadai. Ketika sedang live streaming, ketika sedang mendengarkan penjelasan gurunya terputus-putus, ini juga menjadi masalah gitu. Karena pembangunan infrastruktur untuk teknologi dan digital kita ini masih belum merata ya di seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada mati lampu. Nah ini udah nggak bisa kita hindari ya. Bahkan ketika dulu waktu ujian nasional ya masih juga ada gitu beberapa daerah yang ketika di hari H ujian mati lampu. Sementara mereka mengerjakan ujiannya dengan komputer gitu. Ini mau tidak mau harus ada andil dari pemerintah seperti itu. Saya juga tidak menyalahkan pemerintah saja ya. Saya yakin pemerintah saat ini sedang pusing ya. Menteri juga sedang bingung. Banyak hal yang harus dipertimbangkan mengenai pembelajaran jarak jauh ini ya. Oke, kita dengarkan lagi. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Oke, jadi sebenarnya bukan di Jakarta aja, di kota-kota besar juga beruntung ya. Di Jakarta, di Surabaya, di Makassar ya, di Bandung, di Medan ya. Di kota-kota besar lah, di pusat-pusat kota ya saya rasa beruntung ya anak-anak yang berada di kota-kota tersebut karena disediakan jaringan yang memadai seperti itu. Banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Iya, sebenarnya bukan siswa aja ya, yang seperti saya katakan tadi, bukan siswa aja yang merasakan bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif gitu. Guru-guru juga boleh ditanyakan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia ini, ya mungkin tidak semua ya. Sebagian besar pasti mengakui bahwa pembelajaran jarak jauh ini jauh dari kata efektif. Saya yakin itu. Untuk Bapak Ibu guru sekalian yang mungkin setuju dengan saya boleh komentar di bawah. Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut. Ya, betapa cerdasnya dia ini mengatakan bahwa kalau hanya siswa ini mencari pintar saja ya, hanya mencari pengetahuan saja, lihat Google juga udah lebih pintar ya daripada harus sekolah seperti itu ya. Ada benarnya juga. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Nah, ya, jadi kalau di sekolah kejadiannya sering seperti itu. Jadi jika ada misalnya pertanyaan matematika yang ia tanyakan kepada guru IPS misalnya, apa yang dikatakan guru IPS? Tanyakan ke guru matematika. Tapi kalau di Google, apa saja soal permasalahan yang Anda ketik di Google pasti akan ada jawaban-jawaban yang keluar dan Anda bisa memilih ya. Oke. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki
rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Oke, nah itu dia esensi dari sekolah ya, khususnya kita di negara Indonesia ini. Yang dituntut bukan hanya kognitif saja, ya. Di situ ada segi-segi yang lain, ada psikomotorik, ada afektif di situ. Jadi kita juga dituntut untuk menumbuhkan karakter siswa, ya, mendisiplinkan siswa, melatih adab, perilaku, sikap. Itu nggak akan mereka dapatkan di rumah, gitu. Ya, apalagi kita tahu juga kondisi orang tua dari siswa kita, nggak semuanya juga ada ibu rumah tangga yang di rumah gitu terus mengawasi anaknya. Ada juga yang bapak ibunya juga bekerja gitu, bapaknya pergi, ibunya pergi bekerja, dia tinggal di rumah gitu. Lalu siapa yang mengawasi dia, siapa yang melatih kedisiplinan dia gitu. Kalau udah belajar daring ya jam berapa misalnya ya dimulai pembelajaran daring, misalnya jam 8 gitu dimulai live gitu gurunya di Zoom ya misal. Dia mungkin saja bisa bangun mungkin jam 8 kurang 5 menit ya, belum mandi, belum berpakaian yang rapi, bisa jadi. Atau dia hanya mungkin dia pakai seragam langsung ya, dia langsung buka laptopnya, buka HP-nya untuk ikut serta dalam live, dalam pembelajaran daring itu. Tidak akan terbentuk ya karakter, akhlak ya, adab itu selama pembelajaran daring ini. Jadi mungkin hanya pengetahuan saja yang bisa kita salurkan. Kalau motivasi saja ya, hanya berbentuk dari audio saja ya. Tidak ada tindakan-tindakan yang guru ini contohkan gitu dalam keseharian. Ya saya rasa cukup berat ya untuk menumbuhkan semua itu. Sedangkan ketika sekolah wajar normal biasa saja, mungkin siswa-siswa kita masih ada beberapa yang mungkin belum jalan di jalurnya ya sebagai seorang pelajar, apalagi saat PJJ seperti ini ya. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, jadi benar yang dia bilang, 20-30 tahun lagi ke depan, maka mereka-mereka ini yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ya, yang akan mengambil setiap keputusan apabila mereka menghadapi masalah-masalah yang seperti sekarang ini, atau bahkan lebih parah lagi nanti. Dari yang dia katakan ini tadi ya, dari semua yang sudah dia uraikan, saya sangat setuju sekali ya, saya sangat mendukung sekali. Tapi mungkin ada hal yang ia lupakan gitu. Kalau seandainya PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh ini diniatkan untuk dipermanenkan pemerintah ya, suatu hari nanti kita mau tidak mau juga harus tetap siap ya. Mungkin tidak untuk semua siswa ya, pembelajaran jarak jauh ini mungkin akan diperuntukkan kepada siswa yang tidak bisa langsung hadir ke sekolah, atau mungkin dia memiliki penyakit apa seperti itu. Dia harus terus ada di rumah, dia mungkin harus terus ada di rumah sakit, terbaring ya. Dia juga harus tetap menikmati haknya belajar gitu. Mungkin dia bisa menonton video Zoom itu ya, dari gurunya menjelaskan, dia bisa nonton, mungkin ada live streamingnya dari gurunya. Pemerintah juga tetap harus menyediakan ya. Nah, jadi buat adik ini tadi yang saya tidak tahu namanya, saya salut sekali, berani ya, cerdas, berpengetahuan luas. Saya salut, titip salam dari guru kepada siswa yang seperti ini, memang luar biasa sekali. Tapi ada yang perlu tadi saya sedikit tambahkan. Jadi pembelajaran jarak jauh ini juga tetap harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus tetap mengembangkan ya infrastruktur pendidikan yang seperti ini, yang digital seperti ini ya. Karena mungkin ada beberapa siswa kita ya, nggak banyak mungkin, tapi ada beberapa yang pasti akan membutuhkan. Dan kita juga akan membutuhkan suatu saat nanti, apalagi di perguruan tinggi ya, di kuliah. Mungkin dia sudah bekerja atau apa, dia mungkin tidak sempat datang ke kampus, dia bisa saja belajar dari rumah seperti itu. Fasilitas itu harus tetap diperjuangkan untuk ada, untuk tersedia di negara Republik Indonesia ini. Jadi segala jenis fasilitas harus tetap disediakan pemerintah sebagai pilihan yang bisa diambil oleh siswa. Jadi nggak hanya harus terus tatap muka di sekolah. Bagi kita mungkin yang normal ya, yang mungkin bisa untuk hadir ke sekolah ya wajar.
Nah, tapi untuk mereka-mereka, untuk saudara-saudara kita, untuk adik-adik kita, ya, untuk mereka-mereka yang mungkin tidak bisa hadir ke sekolah, tapi mereka tetap bisa menikmati dan mereka tetap bisa mendapatkan haknya untuk belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian juga bisa menangkap ya keresahan-keresahan yang kita mungkin sama semua alami. Pemerintah juga pasti tahu, pemerintah juga pasti memikirkan itu. Di sini saya akan mencoba sedikit, ya, akan memberikan sedikit solusi jika mungkin di daerah yang mungkin masih dalam kondisi rawan, ya. Sebenarnya bisa ya kalau kita menetapkan pembelajaran tatap muka, ya. Tapi dengan syarat ya di sekolah itu sudah menyediakan fasilitas-fasilitas seperti pengecekan suhu bagi tiap orang yang masuk ke dalam lingkungan sekolah, memakai masker, ya, membuat aturan jarak, ya. Lalu di situ juga menyediakan hand sanitizer-nya, lalu juga menyediakan tempat cuci tangannya, ya. Sanitasinya juga bersih, ya. Kita akan bisa melakukan salah satu metode ini.